Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah perilaku organisasi akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan anatomi organisasi. Untuk pertama, kita akan perkenalan. Di anggota kelompok 6 kami ada Agis Maulana, Nur Halida, saya sendiri Muhammad Firman, ada Muhammad Farhan, dan Rismawati. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Risma. Silakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Yang pertama di sini terdapat pengertian struktur dan desain organisasi. Di sini, struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi juga merupakan susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Di sini terdapat gambar contoh sebuah organisasi. Next. Menurut Ivan Cevis pada tahun 2008 mendefinisikan struktur organisasi sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Maka keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini merupakan hasil sebuah struktur organisasi. Next. Desain organisasi ini meliputi 6 elemen. Yang pertama ada spesialisasi kerja, yaitu pembagian kerja yang dibagi menjadi beberapa bagian. Seluruh pekerjaan dipilah sejumlah langkah oleh individu yang berlainan. Hakikatnya, spesialis kerja ini merupakan seluruh pekerjaan dilakukan oleh satu individu. Maksudnya, lebih baik setiap individu ini berspesifikasi dalam mengerjakan bagian dari suatu kegiatan yang berada di dalam sebuah organisasi, sehingga tujuannya ini tercapai lebih efektif. Yang kedua, terdapat pembagian departemen. Departemen ini berdasarkan fungsi, produk, letak geografis, proses, dan jenis customer. Next. Yang ketiga, terdapat rantai komando. Rantai komando ini merupakan garis yang tidak putus dari wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke tingkat terbawah. Organisasi ini memperjelas siapa yang melapor ke siapa, misalnya siapa yang bertanggung jawab, sehingga banyaknya karyawan dibawahi harus dibatasi agar efektif dan efisien. Yang keempat, terdapat sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini merupakan pengambilan keputusan secara terpusat pada level atau atas perusahaan. Maksudnya, sentralisasi merupakan tingkat di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada suatu titik organisasi. Di sini terdapat gambar pada rantai komando ya. Di sini terdapat struktur organisasi di mana yang pertama yang mengatur itu direktur utama, lalu terdapat subbagiannya seperti direktur umum, sekretaris, direktur teknik, lalu dibagi-bagi lagi menjadi sampai subbagian yang paling bawah seperti logistik, monitoring, dan estimator. Lalu di sini gambar kedua terdapat sentralisasi dan desentralisasi. Di sini sentralisasi merupakan di sini terdapat gambar yang berwarna merah di sebelah kiri. Di sini merupakan sentralisasi dari semuanya bagian dari organisasi. Sedangkan desentralisasi itu yaitu saling berhubungan. Yang kelima terdapat desentralisasi yang tadi dijelaskan.
Di sini desentralisasi merupakan tingkat di mana karyawan tingkatan bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Yang terakhir terdapat formalisasi. Di sini merupakan tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi itu dan sejauh mana perilaku karyawan dibimbing oleh peraturan dan prosedur. Terdapat standarisasi ya pada setiap organisasi, sehingga perilaku mengikuti aturan dan yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, silakan Kang Agis. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian kerja. Pembagian kerja itu sendiri mempunyai definisi, artinya pengelompokan kegiatan atau aktivitas serta tenaga kerja ke dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan kategori yang ditentukan. Nah, tujuan itu sendiri adalah organisasi itu kerja, artinya terbatasnya kemampuan individu-individu dalam melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan di mana individu-individu tidak dapat mencapainya sendiri. Maka diperlukan pembagian kerja menjadi beberapa kelompok di dalam organisasi. Next. Nah, di sini ada dasar-dasar pembagian kerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah didasarkan pada suatu angka. Dasar penggolongan angka ini biasanya terdapat di bidang kemiliteran. Misalnya, divisi keempat itu dengan kata lain bisa diberi nama Kodam 4 Diponegoro, Resimen ke-72 atau Korem 072 Pamungkas dan sebagainya. Yang kedua itu didasarkan pada waktu. Bertujuan untuk mengadakan pengelompokan biasanya dipakai dalam pelaksanaan tugas-tugas di pabrik bila mana sebuah perusahaan menjalankan proses produksi secara terus-menerus dapat mengadakan pengelompokan karyawan ke dalam beberapa kelompok kerja. Next. Yang ketiga didasarkan pada fungsi perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai bagian-bagian yang mempunyai tanggung jawab wewenangnya masing. Contohnya dalam perusahaan itu kan ada bagian-bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan dan lain-lain. Dengan demikian masing-masing karyawan itu hanya menjalankan aktivitas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian yang ditentukan perusahaan. Yang keempat itu didasarkan pada luas daerah operasi. Apabila sebuah perusahaan memiliki daerah operasi yang sangat luas, maka dapat mendirikan cabang-cabang di beberapa daerah. Penggolongan ini juga dimasukkan untuk menampung jumlah besar. Dengan demikian, cabang perusahaan dapat menampung sesuai transaksi yang terjadi yang ada di daerahnya. Next. Yang keempat, didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan. Pengelompokan aktivitas dan tenaga kerjanya menurut macam-macam barang yang dihasilkan. Barang yang dihasilkan juga mempunyai karakteristik beda-beda setiap barang yang dihasilkan. Yang kelima, didasarkan pada jenis langganan. Perusahaan biasanya memiliki berbagai langganan seperti konsumen, rumah tangga, pedagang, pemerintah, dan atau perusahaan lain. Kegiatan-kegiatan dilakukan seperti promosi akan berbeda-beda juga. Tidak selalu setiap perusahaan memiliki jenis pelanggan yang sama. Mungkin perusahaan hanya memiliki pelanggan konsumen, rumah tangga, dan pedagang. Sedangkan perusahaan yang lain hanya memiliki pelanggan pemerintah. Dengan demikian, dapatlah diadakan penggolongan karyawan beserta aktivitas menurut jenis langganan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurhalida. Baik, untuk selanjutnya next ke tentang departementalisasi. Definisi departementalisasi adalah pembentukan struktur organisasi dimulai dengan penganalisisan kegiatan-kegiatan organisasi. Di kebanyakan perusahaan, kegiatan ini berupa seperti produksi, pemasaran, pembelanjaan, dan personalia.
masing-masing ditugaskan atau beda, termasuk manajer dan karyawannya. Next. Departementalisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada departementalisasi atas dasar teritorial atau wilayah, yaitu departementalisasi atas dasar penentuan porsi kekuasaan dan operasi daerah atau wilayah-wilayah. Di sini ada contoh bagan, yaitu yang paling atas ada direktur, kemudian dibawahi manajer pemasaran, kemudian manajer pemasaran dibagi ke manajer wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Keuntungan dari pengelompokan ini adalah akan memberikan dasar pelatihan bagi tenaga manajerial. Organisasi dapat menempatkan para manajer di daerah dan kemudian menilai program dan kemajuan mereka dengan daerah geografis tersebut. Next. Contoh departementalisasi berdasarkan geografis. Sini contoh perusahaannya adalah yang pertama manajer perusahaan PT ABC, kemudian dibagi menjadi 2 bagian, bagian penjualan dan bagian promosi. Kemudian bagian jualan dibagi ke beberapa wilayah, ada 4, ada Jakarta, Bandung, Makassar, dan Medan. Berikut bagan departementalisasi berdasarkan geografis. Next. Kemudian yang kedua ada departementalisasi atas dasar produksi. Departementalisasi yang berdasarkan atas jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan pada organisasi bisnis besar yang produknya beraneka ragam. Di sini ada contoh bagannya lagi, yaitu dari direktur, kemudian ke manajer produk, kemudian dari manajer produk dibagi menjadi 3 divisi. Divisi produk A, produk B, dan produk C. Bentuk organisasi ini memungkinkan tenaga kerja untuk membagikan seluruh keahliannya dalam riset, membuat, dan mendistribusikan suatu produk. Next. Berikut contoh bagan departementalisasi berdasarkan produk. Next. Kemudian yang ketiga, departementalisasi atas dasar pelanggan, yaitu departementalisasi yang berdasarkan atas penggolongan atau pembagian kelompok menjadi pelanggan perusahaan atau orang yang membeli barang yang dijual oleh perusahaan. Berikut bagannya dari direktur, kemudian manajer perusahaan, kemudian dibagi menjadi wakil manajer produksi konsumsi, wakil manajer produksi, dan wakil manajer. Memerlukan departementalisasi ini atas dasar langganan terutama digunakan dalam pengelompokan kegiatan-kegiatan penjualan atau pelayanan, dan diperlukan bila suatu divisi menjual sebagian besar atau semua produknya kepada suatu kelas langganan tertentu. Next. Di sini ada contoh bagan departementalisasi berdasarkan pelanggan. Contohnya produksi PT ABC. Di sini ada produk susu, sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan. Nah, kemudian dibagi-bagi pengelompokan untuk susu. Untuk sabun mandi itu berarti masuk ke bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Seperti itu.
Yang keempat ada departementalitas dasar fungsi untuk membentuk suatu organisasi. Berikut bagannya. Departementasi atas dasar fungsi organisasi ini adalah individu-individu yang melakukan fungsi yang sama dikelompokkan bersama. Seperti pada fungsi pemasaran, fungsi produk, fungsi personalia, dan fungsi keuangan. Next. Di sini ada contoh bagan departementalisasi berdasarkan fungsi seperti fungsi-fungsi jabatan ya. Di sini ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer SDM. Manajer produksi membawahi bagian produksi dan pergudangan, manajer pemasaran membawahi bagian penjualan dan bagian promosi, sedangkan manajer SDM membawahi rekrutmen dan seleksi dan pelatihan pengembangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan. Oke, untuk materi keempat ya, Alida. Ya, kali di pegawai atau bawakan oleh seorang supervisor pada suatu waktu atau kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan koordinasi dengan efektif. Maksudnya itu sebagai gambaran dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli ya. Salah satunya menurut Ivan Cevich tahun 97. Bahwa rentan kendali adalah jumlah individu yang bertanggung jawab pada manajer tertentu. Dan salah satunya lagi menurut Colquitt dan yang lainnya tahun 2015. Rentan kendali yaitu hubungan yang terjadi antara atasan dan bawahan yang dapat diatur secara efektif dan efisien. Dalam artian si manajer dan semakin kurang terkontrol dan juga kurang terarah dalam melakukan pekerjaan itu ya. Atau sebaliknya, jika terlalu sedikit, manajer mungkin akan dimanfaatkan tenaganya dan bawahan akan terlalu diawasi. Next. Penentuan yang tepat, kenal yang tepat ya. Menurut kami ada dua, yaitu tentang kendali mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Dan yang kedua, ada hubungan antara rentan kendali, seluruh organisasi, dan struktur organisasi. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi rentan kendali? Yang pertama, ada kesamaan fungsi. Maksudnya itu jika bawahan terlibat dalam kegiatan yang sama atau serupa, maka mungkin saja bagi manajer untuk mengawasi lebih banyak bawahan. Karena fungsi yang mereka kerjakan atau tupoksi yang mereka kerjakan itu sama. Jadi mungkin lebih mudah bagi manajer atau ketua grupnya untuk mengawas anggota dan karyawan-karyawannya. Yang kedua, kompleksitas fungsi. Ini tuh maksudnya operasi yang dilakukan karyawan kompleks dan canggih itu akan memerlukan pengawasan yang lebih ekstra atau terus-menerus ya. Maka itu juga akan lebih sulit bagi seorang manajer untuk melakukan pengawasan, melakukan kontrol ataupun melakukan arahan ya. Jadi
tidak semudah kalau misalkan alat atau yang dipakai itu tidak canggih atau tidak kompleks gitu ya. Yang ketiga, kedekatan antar karyawan. Ini mungkin yang sering terjadi ya di kehidupan di di pekerjaan gitu. Semakin dekat bawahan satu sama lain atau semakin dekatnya dengan atasan atau mungkin manajer, semakin mudah juga bagi manajer untuk mengelola karyawan lebih baik. Kenapa? Karena mungkin dengan kedekatan antar karyawan akan membangun sisi emosional yang lebih baik, akan membangun kedekatan yang lebih dari sekedar rekan kerja, mungkin jadi teman atau sahabat. Yang keempat, ada arah dan koordinasi. Nah, ini rentang kendali juga ditentukan oleh tingkat koordinasi yang diperlukan ya. Jadi bagaimana unit itu bekerja, departemen itu bekerja, itu juga akan membutuhkan arahan atau koordinasi dari manajer ke bawahan atau ke karyawannya ya. Maka kalau misalkan si koordinasi ini berjalan dengan baik, arahnya itu jelas, mau dibawa kemana oleh si manajer, semakin mudah atau semakin lancar juga mencapai tujuan atau amanah yang diberikan oleh perusahaan itu ya. Nah, yang terakhir ini mungkin yang kadang-kadang agak di bawahan dikembangkan dan dilatih secara profesional, itu akan menambah kemungkinan keberhasilan setiap produksi atau kemungkinan keberhasilan setiap pekerjaan itu ya. Dalam situasi yang ini, lebih banyak bawahan dapat secara efektif diawasi jika kapasitas bawahannya itu sudah qualified gitu ya. Jadi tidak perlu banyak diawasi, tidak perlu banyak diarahkan, si karyawannya itu sudah mengerti gitu apa tupoksinya apa dan pekerjaan yang mestinya mereka kerjakan. Next. Next. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Firman. Di sini saya akan menjelaskan tentang delegasi atau seperti pelimpahan wewenang. Jadi delegasi ini ialah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Adapun pendelegasian atau delegation of authority merupakan proses pembagian kerja, pengelompokan tugas seorang manajer sedemikian rupa sehingga akhirnya manajer mengerjakan bagian pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada para bawahannya yang berhubungan dalam posisi di organisasi. Delegasi secara singkatnya dapat dikatakan sebagai pemberian sebagian tanggung jawab dan kewajiban kepada orang lain. Jadi pendelegasian ini dilakukan dengan cara yaitu membagi tugas, membagi kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta pertanggungjawaban. Selanjutnya, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat delegasi. Delegasi yang pertama, tujuan delegasi yaitu agar organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Lalu yang kedua, memungkinkan atasan dapat memusatkan perhatian kepada hal-hal lain yang lebih prioritas sehingga organisasi berjalan lebih maksimal. Lalu yang ketiga, untuk membantu atasan dalam menilai dan mengambil keputusan yang tepat.
Yang keempat, agar semua pihak di dalam organisasi dapat berperan secara maksimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang keenam, mendorong semua pihak di dalam organisasi berorientasi pada target dan kualitas yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir, memungkinkan bawahan berprestasi untuk bertumbuh dan berkembang dalam karir, serta sebagai bahan informasi untuk belajar dari suatu keberhasilan maupun kesalahan. Selanjutnya, manfaat dari pendelegasian wewenang. Jadi yang pertama itu manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang tinggi. Jadi manajer ini diberi hak untuk menyerahkan pendelegasian wewenang tersebut untuk memudahkan para pekerjaan dari manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi yang kedua, selanjutnya memberikan keputusan yang lebih baik. Jadi manfaat pendelegasian ini untuk keputusan yang lebih baik, maksudnya jadi memudahkan para manajer atau suatu divisi untuk mempercepat sebuah permasalahan. Jadi menyelesaikannya dengan dipercepat itu. Jadi pendelegasian ini untuk memudahkan suatu permasalahan sehingga dapat menyelesaikannya. Yang ketiga, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. Lalu yang kelima, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian dan peningkatan keyakinan diri serta kesediaan yang untuk berinisiatif. Selanjutnya, ada kegiatan delegasi. Yang sebelumnya mengadakan delegasi ialah seorang pimpinan harus memperhatikan hal-hal yang ada pada layar berikut. Yang pertama, ada prioritas, di mana seorang pimpinan sebelum melaksanakan delegasi itu harus melihat seorang yang akan diberikan delegasi tersebut, prioritasnya seperti apa, dan permasalahan-permasalahan dalam penyelesaiannya untuk menilai orang tersebut seperti apa. Yang kedua, kegiatan yang memerlukan waktu. Jadi pendelegasian ini memerlukan waktu yang cukup lama ya, karena tidak mudah untuk memberikan wewenang atau tanggung jawab kepada seseorang tersebut. Jadi harus diperhatikan dan dievaluasi lalu dibantu, yang itu mungkin membutuhkan waktu yang lama dalam tahap belajar. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan. Jadi menentukan setiap kegiatan yang ingin dilakukan pada penyerahan wewenang tersebut. Jadi memberitahu seseorang yang akan menerima wewenang tersebut suatu kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, kegiatan yang memboroskan waktu. Jadi delegasi ini karena disebutkan dari ketiga hal tersebut, jadi sudah otomatis kan membutuhkan waktu yang banyak itu dalam kegiatan delegasi ini. Selanjutnya, proses pelaksanaan delegasi. Yang pertama itu memutuskan apa yang harus didelegasikan, seperti hal-hal apa saja, lalu tanggung jawab apa saja, serta kegiatan apa saja yang harus didelegasikan kepada seorang yang menerima delegasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua, analisis kegiatan. Setelah memutuskan apa yang harus didelegasikan, jadi setelah melakukan hal-hal atau mencatat hal-hal yang harus dilakukan, lalu menganalisis kegiatan yang telah berlangsung atau yang sedang dilaksanakan. Apakah ada masalah dan bagaimana cara solusi untuk menyelesaikannya.
Yang terakhir, mengklasifikasikan penugasan yang telah diberikan. Jadi penugasan ini tuh harus diklasifikasi apakah fix atau tidaknya gitu, apakah cocok atau tidaknya. Jadi klasifikasi tersebut dapat dibagi-bagi sesuai divisi yang telah ditentukan di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada dimensi organisasi, di mana dimensi organisasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kompleksitas, formalisasi, lalu sentralisasi atau desentralisasi. Di mana kompleksitas ini suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerja atau unit yang berbeda dalam organisasi. Lalu yang kedua itu formalisasi, di mana formalisasi ini ialah suatu organisasi yang sangat formal yang memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi. Biasanya formalisasi ini dicantumkan pada perusahaan-perusahaan yang sudah tinggi gitu ya, yang sudah besar gitu. Lalu yang ketiga, sentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi di sini ialah tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi. Jadi sentralisasi ini pengambilan keputusannya harus satu suara atau salah satu dari bagian perusahaan yang menjadi seseorang yang untuk mengambil keputusan tersebut, jadi harus mengikuti semuanya di dalam organisasi tersebut. Lalu desentralisasi di sini, di mana tingkat pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas tertentu dalam organisasi. Contohnya seperti manajer, lalu staff, seperti itu. Mungkin sekian, Bangga dilanjut Kang Firman. Oke, terima kasih untuk Akang dan Teteh semua yang telah menjelaskan di kelompok 6. Di kelompok 6, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih sebelumnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.